Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Mubarak, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, baiklah, pada kesempatan di hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik. Nah, di mana saya sudah bersama Pak Sargiran. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Sargiran, kita akan melaksanakan nantinya sebuah tahapan yang dimana kita namakan sebuah coaching supervisi akademik. Baik. Nah, jadi pada tahapannya itu kita mulai dengan pra-observasi yang sekarang kita akan laksanakan ini, kemudian masuk ke dalam observasi, kemudian nanti akan ada lagi wawancara dengan saya kembali melalui dengan pasca observasinya. Nah, baiklah. Pada kesempatan hari ini, bagaimana nih kabarnya Pak Sargiran? Alhamdulillah keadaan saat ini baik-baik saja. Ya, Pak Zaki bagaimana keadaannya? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja nih Pak Sargiran. Nah, baiklah Pak Sargiran, pada kesempatan di hari ini yang tadi sudah saya sebutkan awal adalah kita sedang tahap supervisi coaching akademik ya, atau coaching supervisi akademik. Nah, pada hari ini di tahap awal ini kita sedang yang namanya mengemukakan sebuah pandangan kita bagaimana nantinya proses pembelajaran yang akan Pak Sargiran akan tampilkan kepada saya dan anak-anak semuanya nanti di dalam kelas ini, supaya nantinya kita bisa memberikan harapan kita sama-sama nantinya di pagi hari ini, supaya kesiapan-kesiapan Pak Sargiran itu menjadi mantap ketika di supervisi. Nah, kemudian juga agar pelaksanaan supervisinya Pak Sargiran nanti itu dapat berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan satu apapun. Nah, kemudian Pak Sargiran, untuk meningkatkan kemampuan Pak Sargiran juga di bidang akademik, kemudian pengalaman Pak Sargiran juga yang sudah menjadi guru sudah cukup lama sekali. Nah, kemudian untuk kesempatan di pagi hari ini, kalau boleh saya tahu nih, apa harapan Pak Sargiran nih dalam pertemuan kita di hari ini? Oke, baik, terima kasih Pak Zaki. Saya sangat senang sekali bisa bekerja dengan Pak Zaki. Saya juga sangat senang kalau di supervisi yang mana saya bisa menggali potensi pada diri saya yang mana sih setidaknya yang masih kurang. Nah, yang masih kurang. Kemudian saya sangat ingin berdiskusi dengan Pak Zaki mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya akan lakukan nanti. Oke, baik. Nah, baik. Jadi untuk tujuan kita hari ini Pak Sargiran adalah untuk mendiskusikan persiapan supervisi nantinya. Nah, jadi kalau nanti ketika sudah kita di dalam kelas secara bersama-sama dan juga bersama siswa kita nantinya, apa ini kira-kira materi yang akan Pak Sargiran sampaikan nanti di dalam kelas? Baik, yang akan saya sampaikan materi tentang observasi, yaitu dari pembelajaran dari kelas 10. Nanti di sana akan ada beberapa metode pembelajaran yang akan saya gunakan. Ya, yang mana metode pembelajaran itu bisa melihat di mana titik lemah pembelajaran yang akan saya gunakan, kemudian di mana keunggulan pembelajaran yang saya gunakan, kemudian bisa melihat peserta didik senangnya menggunakan pembelajaran yang mana dan mudahnya yang mana, seperti itu. Nah, baik, mantap ya Pak Sargiran. Nah, jadi apa nih Pak Sargiran langkah-langkah yang nantinya akan Pak Sargiran ambil ketika proses pembelajaran Pak Sargiran? Baik, langkah-langkah pembelajaran yang akan saya laksanakan, yang pertama menyampaikan terutama tujuan pembelajarannya yang tidak boleh tertinggal, kemudian menyiapkan media pembelajaran, setelah itu tentu saja strategi pembelajaran, dan terakhir mungkin evaluasi yang sangat penting dalam proses pembelajaran itu. Kita harus mengevaluasi di mana letak kekurangan dari pembelajaran kita tadi. Ya, mantap sekali ya, luar biasa ya Pak Sargiran ya. Nah, jadi memang dalam konsep pembelajaran yang di awal, yang dikonsepkan tadi oleh Pak Sargiran, yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian menyiapkan medianya, kemudian strategi, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, jadi Pak Sargiran, sebenarnya apa nih tujuan pembelajaran untuk area yang bisa dikembangkan dalam proses pembelajarannya Pak Sargiran? Yang seperti tadi sudah saya katakan, tujuan pembelajaran yang saya pertama kali itu akan
Pertama ada membaca. Nah, ini saya akan meningkatkan literasi siswa saya atau peserta didik. Kemudian jadi dengan membaca mereka mampu memahami bacaan, nanti mereka juga akan mencatat informasi penting yang ada pada lembar kerja siswa. Oke. Ya. Nah, kemudian nanti juga mungkin ada tambahannya dengan berdiskusi ya Pak. Iya, betul, dengan berdiskusi. Kemudian ada berkolaborasi juga. Ya. Oke. Nah, kemudian Pak Sargiran, jika ada kerjasama yang baik di antara teman-teman yang lain, jadi itu bisa untuk meningkatkan bagaimana literasi siswa tadi itu, kemudian nanti juga bisa untuk meningkatkan rasa kolaborasi mereka, rasa berdiskusi mereka dalam sebuah kelompok-kelompok kecil. Nah, kemudian Pak Sargiran, saya ingin tahu nih, apa yang Pak Sargiran siapkan dalam persiapan supervisi nantinya Pak Sargiran? Nah, seperti yang sudah pernah saya diskusikan sebelumnya, bahwa saya sudah membuat modul ajar tentunya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga mencoba mencantumkan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, yang mana pembelajaran ini sangat menarik, yang mana kita akan melihat bahwa siswa-siswa kita ini ketika bercampur dengan kelompok dengan karakter yang berbeda, karakter yang sangat berbeda, nanti kita bisa melihat di situ ada tingkat sosial emosional yang bisa membuat mereka meningkatkan suatu karakteristik yang mana akan menciptakan sebuah proses pembelajaran yang efisien. Oke, baik. Nah, jadi tadi kan sebelumnya memang sudah disebutkan oleh Pak Sargiran bahwa pembelajaran mengidentifikasi sebuah teks observasi ini akan disampaikan untuk ketika supervisi nanti. Nah, kira-kira nih, apa nih Pak Sargiran? Ya, perkiraan Pak Sargiran masalah yang akan muncul nih ketika nanti proses observasi itu terlaksana. Nah, kalau permasalahan yang akan muncul itu ya seperti biasa. Nah, terkadang ada siswa yang mungkin tidak terlalu senang dengan metode pembelajaran yang akan kita buat. Salah satunya pasti ada siswa yang mengantuk. Ya, kemudian ada siswa yang tidak terlalu merespon apa yang kita berikan materinya. Kemudian ada juga kalau ketika mengkelompokkan siswa, ada juga siswa yang tidak ikut andil dalam proses pembelajaran itu tadi. Nah, itu adalah salah satu yang menurut saya tantangan bagi saya, bagaimana mencari metode pembelajaran yang bisa merangkul mereka semua, bisa senang dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Oke, sangat baik sekali. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa bentuk dari prediksi permasalahan-permasalahan yang akan muncul dalam kendala teknis mungkin datang dari siswa itu sendiri, karena emang gaya belajar siswa, karakter siswa itu emang sangat unik dan berbeda-beda. Mungkin juga saya tambahkan sedikit, mungkin penggunaan gawai ya Pak Sargiran. Iya, betul. Memang kadang-kadang ada yang diam-diam saja menggunakan gawai. Nah, itu mungkin bisa kita berikan sebuah peringatan lah, setidaknya seperti itu. Nah, oke. Jadi ketika tadi masalah-masalah yang kita perkirakan tadi atau Pak Sargiran prediksikan tadi, kira-kira apa nih strategi yang dibutuhkan oleh Pak Sargiran untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang muncul nantinya, Pak? Nah, strategi yang akan saya tadi salah satu ada metode berverifikasi, kemudian ada beraneka ragam. Nah, tadi metodenya adalah kita setelah membuat kelompok, sebelum kelompok belajar itu tadi, nah kita akan mengkelompokkan antara siswa yang pintar, siswa yang bisa, dan siswa yang tidak bisa. Nah, jadi dengan strategi itu kita akan merangkul. Jadi satu kelompok itu mereka bisa merangkul teman-temannya yang mampu dan yang tidak mampu. Nah, itu menurut saya salah satu strategi pembelajaran yang efektif. Dikarenakan dengan pembelajaran itu mereka bisa merangkul teman-temannya yang kurang bisa merespon, kurang mampu dalam pembelajaran itu. Jadi sehingga
hasil dari pembelajaran itu menjadi efektif, menjadi hasil yang lebih baik dari sebelumnya menggunakan metode pembelajaran yang tadi. Oke, nah baik Pak Sargiran. Nah jadi dalam hal ini saya lihat sudah sangat baik sekali perencanaan pembelajaran dalam konsep yang tadi sudah dijelaskan. Jadi nantinya mungkin yang ingin saya tahu lagi adalah pembelajaran ini tuh kan bersifat tanggung jawab. Jadi apa bentuk perlakuan Bapak atau apa yang Bapak lakukan supaya pembelajaran ini tuh bisa lebih bermakna lagi untuk Bapak dan untuk peserta didik gitu, Pak? Oke. Nah, jadi apakah bisa lebih tanggung jawab lagi dan segala macamnya? Nah, itu. Baik, kalau berbicara masalah tanggung jawab, menurut saya dengan pembelajaran ini secara tidak langsung, secara berkelompok, mereka akan bertanggung jawab materi yang telah diberikan, pembelajaran yang telah diberikan secara otomatis mereka sudah bertanggung jawab. Nah, ketika sudah berkelompok-kelompok seperti itu, ya menurut saya itu suatu metode pembelajaran yang memberikan kesan mereka wajib bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka kerjakan. Iya. Nah, ya, jadi memang sebuah komitmen tanggung jawab itu bisa kita berikan kepada anak didik kita, ya nantinya juga mereka juga bisa lebih tertarik dan berinovasi dalam pembelajaran dengan media pembelajaran yang nantinya akan Pak Sargiran sampaikan kepada mereka semuanya. Oke, jadi bagus sekali ya Pak Sargiran ya. Jadi memang itu yang saya ingin tahu dan saya memerlukan usaha dan keyakinan Bapak untuk bisa bertanggung jawab dan komitmen dengan apa yang Bapak akan kerjakan nanti. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Sargiran untuk waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di tahap pra-observasi ini. Sampai jumpa nantinya kita di kelas, kemungkinan besar setelah ini kita akan ada istirahat dulu, kemudian masuk ke kelasnya Bapak nantinya, dan mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sama-sama Pak Zaki yang pada intinya sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk hal ini. Mungkin ada yang kurang, boleh kita saling berkolaborasi untuk pembelajaran, untuk peningkatan mutu pendidikan. Oke, baik. Ya, jadi saya akhiri saja Pak Sargiran untuk observasi ini. Sampai jumpa di kelas nantinya. Semoga apa yang nantinya kita kerjakan mendapatkan amalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Pak. Amin. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku. Kepada ketua kelas, silakan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran Ananda semua. Alin Anum Pratiwi, Ananda Riza Palevi, akirannya. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama meringkas dan menyimpulkan laporan hasil observasi yang dibaca. Nah, nanti Ananda dibuat per kelompok, kemudian mengidentifikasi per kelompok dan bekerja sama. Hasil observasi LAHO. Observasi adalah proses untuk mendapatkan observasi. Jadi, dengan kata lain, teks laporan hasil observasi adalah teks setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis, baik bersifat nyata. Baik, kemudian yang kedua yang sudah Bapak jelaskan,
berarti sesuatu yang benar-benar real terjadi. Lompat disajikan secara lengkap. Kucing dia bakal bahas sampai jenisnya, ciri-cirinya, kelompoknya. Laporan masa observasi ini akan dibaca oleh pembaca, maka laporan itu harus menarik. Disajikan menarik. Nah, pertama kita berbicara masalah baik, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk Bos. Membagi kelompok masing-masing, ada 5 kelompok, kemudian kita bagi baik. Yang pertama bentuklah kelompok yang terdiri dari atas 5 atau 7 orang siswa kepada masing-masing kelompok. Baik, ini kelompok pertama. Silakan. Ini baru ditanyakan tentang tugas saya. Dan silakan diskusi, ada yang tidak mengerti. Ini kelompoknya ada masalah ya? Yang mana? Ada nggak yang tidak dimengerti? Ada, ya silakan diteruskan. Bahasa Inggris sendiri. Jadi agar bersama singkat, singkat, Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum kami mulai presentasi, marilah kita panjatkan Pernyataan umum yang merupakan paragraf dari pokok mosi etika nasional kami melalui pada Dan apakah boleh dalam suatu eksaminasi observasi tidak terdapat struktur kesimpulan? bertempat dari telur, aqua, kokon, dan dewasa. hari ini pelajaran kita sangat baik, luar biasa untuk anda semua. Baik, untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang kompleks, kalimat kompleks dan simpleks. Nah, baik selanjutnya, marilah kita bekerja keras, marilah kita belajar dengan keras untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Akhir kata, Bapak tutup pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Sagiran, jadi kita sengaja Zaki undang ke sini untuk kegiatan pasca observasi yang kemarin kita sudah laksanakan. Nah ini Bu Nur Susanti Batubara, nah beliau PLT
kepala sekolah SD berapa Bu? 0 berapa Bu? Masih 011 Tanjung Pinang Barat, bawah kita sekolah kita nih. Nah, sekarang juga aktif di SMP Negeri 4 Tanjung Pinang. Bu Marida. Izin Bu. Baik, Pak Sagiran, kita mulai saja ya Pak. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Sagiran, pada siang hari ini kita masuk ke dalam tahap pasca observasi. Minggu lalu kita sudah tahap pra observasi. Betul. Nah, kemarin juga sudah tahap observasi. Nah, alhamdulillah kemarin juga sudah saya lihat beberapa konsep yang sudah Pak Sagiran coba untuk jabarkan ke saya dan juga sudah dipraktikkan dalam proses pembelajarannya. Nah, jadi gimana nih Pak Sagiran? Perasaan Pak Sagiran waktu ketika di observasi dengan saya sendiri? Yang pertama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaki yang mana telah memberi kesempatan kepada saya. Kemudian alhamdulillah Pak Zaki, saya merasa lega kemarin sudah diobservasi ya. Diobservasi lumayan bahasanya deg-degan, diobservasi teman sejawat ya. Saya melihat Pak Zaki punya potensi yang luar biasa. Jadi ya walaupun Pak Zaki masih muda, akan tetapi saya merasa Pak Zaki mempunyai pengalaman yang lebih begitu. Dan prosesnya pun sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi memang kita sama-sama belajar ya. Saya pun juga banyak belajar dari pengalamannya Pak Sagiran ya. Selama ini juga karena memang walaupun masa mengajar sama, tapi kan usia kan tak pernah bohong ya Pak Sagiran. Pengalaman kan itu yang paling penting Pak Sagiran. Nah, jadi dalam tahap pasca observasi ini Pak Sagiran, jadi menurut Pak Sagiran ada nggak sih kendala-kendala yang Pak Sagiran alami nih? Misalnya pada kendala di modul ajarnya, kemudian tahapannya, atau strategi yang Pak Sagiran konsepkan itu ada di luar dari modul ajar yang Pak Sagiran coba untuk konsepkan gitu. Baik, kalau kendala dalam proses pembelajaran yang kita lakukan kemarin itu ada memang beberapa kendalanya. Nah, kendalanya salah satunya siswa. Ya, ada beberapa siswa yang saya melihat tidak fokus dalam arti kata bukan mengabaikan, tapi mungkin ada pembelajaran yang mereka merasa mereka belum senang dengan pembelajaran, padahal pembelajaran yang saya lakukan itu menurut saya pribadi ya sudah merangkul teman-teman, membuat kelompok. Jadi ketika mereka tidak paham dalam metode atau pembelajaran yang saya berikan, mereka bisa bertanya dengan teman kelompok-kelompoknya masing-masing seperti itu. Nah, mungkin juga ketika juga saya lihat kemarin memang ada beberapa siswa yang ya biasa lah Pak ya, hal-hal yang seperti itu mungkin dalam konsep kolaborasi dan diskusi itu hal yang biasa. Nah, kemudian Pak Sagiran kira-kira apa nih yang menjadi rasa kepuasan Pak Sagiran dan mungkin ada rasa ketidakpuasan sedikit terhadap proses pembelajaran yang sudah Pak Sagiran kemarin lakukan? Yang membuat saya merasa puas sebagian besar murid menunjukkan progres yang signifikan, yang mana mereka antusias dalam pembelajaran yang saya berikan. Nah, kemudian ada pula yang mungkin ada juga merasa tidak puasnya, karena yang tadi ada beberapa siswa yang memang tidak antusiasnya, tidak ketika pembelajaran yang saya berikan itu mereka ada yang bermain-main, ada yang mungkin ngantuk atau mereka tidak paham. Nah, itu sih yang merasa tidak puasnya. Akan tetapi dari hasil keseluruhannya saya merasa pembelajaran yang saya buat itu ya sudah baik dari yang baik. Oke, baik. Nah, jadi hal yang biasa Pak ya dalam konteks proses pembelajaran yang memang sewajarnya seperti itu, karena memang kadang-kadang ada anak yang memang minat belajarnya atau gaya belajarnya itu memang sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Jadi memang mungkin pada saat itu dia kurang minat bukan di pembelajarannya, mungkin karena memang dia minatnya pada saat itu mungkin lagi rasa ngantuk atau ingin bermain gawai atau ingin bermain game dan segala macam itu. Nah, jadi kira-kira apa nih Pak kendala-kendala yang terjadi nih, atau bagaimana cara untuk mengatasi kendala-kendala yang sudah terjadi
di kelas Bapak yang kemarin sudah Bapak coba untuk konsepkan pembelajarannya? Mungkin kendala-kendala yang terjadi itu saya akan memperbaikinya yang lebih baik lagi. Jadi menjadi suatu pengalaman bagi saya bahwa apa yang saya inginkan tidak akan semua itu berjalan dengan semestinya atau berjalan dengan mulus. Mungkin nanti saya lebih cermat lagi pembelajaran serta motivasi yang akan saya buat itu lebih membuat siswa saya lebih senang dengan pembelajaran apa yang saya lakukan. Oke, nah mantap ya Pak Sagirin ya. Ya. Jadi memang rencana dalam proses pembelajarannya sudah oke, mengelola waktunya sudah baik, strategi pembelajarannya juga sudah oke. Nah memang PR-nya adalah bagaimana cara supaya siswa itu bisa lebih fokus ya kepada pembelajaran kita. Walaupun memang gaya belajarnya seperti itu gitu. Ya. Nah jadi bagaimana nih tanggung jawab Pak Sargiran itu untuk rencana kedepannya nih seperti apa nantinya bisa untuk dipertanggungjawabkan gitu secara konsep pembelajarannya gitu. Baik, sebagai seorang guru memang kita harus bertanggung jawab tentang konsep pembelajaran kita yang kita gunakan. Kemudian mungkin saya akan lebih berusaha menjadi guru yang lebih baik lagi, kemudian meningkatkan kompetensi saya sendiri supaya lebih kreatif, supaya lebih baik lagi dan inovasi, supaya siswa lebih senang dengan pembelajaran yang akan saya berikan. Oke. Ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat bahwa memang kesenangan anak itu yang menjadi prioritas kita ya. Ilmu itu paling penting, tapi setidaknya ilmu yang bisa kita transferkan kepada siswa kita itu yang bisa membuat dia bahagia, senang ya masuk dalam pelajaran kita. Nah, kemudian Pak Sargiran, apa nih yang Pak Sargiran temukan dari keseluruhan proses pembelajaran tadi, Pak Sargiran? Maksudnya apa nih? Dalam konteks proses pembelajarannya seperti apa, bahwa ternyata anak-anak sudah bisa mengaplikasikan sebuah pembelajaran yang berbasis teknologi mungkin dan segala macamnya gitu. Oh baik, berarti hal yang baik ya. Hal yang baik ditemukan dalam proses pembelajaran saya itu adalah ketika saya melihat siswa-siswa saya yang beraneka ragam itu bisa berkolaborasi dengan teman satu yang lainnya. Oke. Nah, di kelompok yang saya buat itu ada yang siswa yang mampu, Mantap. yang tidak mampu, yang kurang mampu dalam proses pembelajaran. Jadi setelah mereka berkolaborasi menjadi mendapatkan suatu hasil pembelajaran yang secara garis besarnya mereka bisa menyelesaikan suatu permasalahan atau materi yang saya berikan. Nah, itu adalah hal yang luar biasa menurut saya. Ya, jadi kemarin juga saya sudah lihat bahwa beberapa anak, Bapak juga tidak memata-matakan anak bahwa yang mampu sama yang mampu. Jadi benar-benar Bapak coba untuk mengidentifikasi bahwa dengan gaya belajar mereka, dalam konsep bagaimana cara mereka bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dalam teks bahasa Indonesia. Baik. Nah itu juga saya lihat alhamdulillah sudah sangat beragam ya. Artinya proses pembelajaran berdiferensiasinya Pak Sargiran sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga kontrol emosional anak-anak kita juga udah sangat baik ya. Betul. Artinya mereka boleh berbincang dengan konteks bercanda, tapi konsep bercandanya adalah fokus terhadap bahan materi yang tadi Pak Sargiran sudah untuk coba sampaikan kepada anak-anak. Nah, oke Pak Sargiran, jadi memang yang saya lihat tadi sudah banyak ya motivasi yang Pak Sargiran berikan, kreativitas, kemudian hal-hal yang baru lah yang saya juga temukan dan saya juga belajar di sini bahwa memang konsep kolaborasi yang diciptakan untuk abad 21 ini bisa diberikan ke siswa kita yang memang selayaknya kodrat zamannya mereka seperti ini. Gitu. Jadi saya terima kasih sekali bahwa walaupun nanti kita dengan dengan kebijakan yang baru atau dengan kurikulum yang baru, kita tetap bisa sharing sama-sama, tetap bisa berkolaborasi antar teman sejawat, dan mudah-mudahan bisa untuk mengembangkan anak didik kita menjadi generasi emas ke depannya, Pak Sargiran. Oke, Pak Sargiran, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf kalau tidak ada kata yang saya bisa ucapkan selain kata terima kasih. Bukan bermaksud menggurui atau mengajari, tapi inilah sebuah program yang harus saya jalani dan mudah-mudahan
kedepannya kita bisa sama-sama untuk berkolaborasi lagi. Baik, sama-sama Pak Zaki, kita sama-sama belajar di sini. Saya pun banyak belajar kepada Pak Zaki, banyak yang bisa saya ambil pengalaman dari Pak Zaki dari segi akademiknya luar biasa. Dalam hal ini semoga dalam proses pembelajaran bisa kita selalu berkolaborasi. Apa yang saya tidak bisa, yang saya tidak mampu, mungkin bisa saya bertanya kepada Pak Zaki. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.